Saya suruh ngomong sampai jam 11 gitu. Siap sampai jam 11 jamaah? Kalau saya mah kagak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar radhiyallahu anhum wa radu'an ila akhir ayah. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul bait, sahibul hajat, keluarga besar almarhum Bapak Ki Haji Ahmad Sanusi yang diwakili oleh Al-Khinal Karim Ustadz Ahmad Zarkashi. Juga yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita Ustadz Ki Haji Masykur Mubayyan, semoga beliau sehat panjang umur. Juga pembawa acara kondang kita Ustadz Adi Sulaiman yang belum tergantikan sampai sekarang ya. Beliau baca salawat nggak pakai mic, kencang wah apalagi pakai mic, luar biasa. Iya benar, saya merem-merem jadi bangun ya. Serta jamaah sekalian, para asatizah, para guru-guru, Pak RT, Pak RW, ada Pak RT, Pak RW, Pak RT ada, kalingan pintu, serta semua jamaah yang hadir, wabil khusus jamaah Masjid Jami Riyadul Abidin dan juga masjid dan musola yang hadir di malam hari ini acara haul orang tua kita almarhum Al-Ustadz Bapak Haji Ahmad Sanusi bin Haji Mursyahid. Haul yang keberapa nih ya? Yang kelima. Mudah-mudahan almarhum mendapatkan nikmat kubur. Hadirin, kenapa kita harus menghormati orang tua? Ada kaidah dalam bahasa Arab, al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Al-fadlu lil mubtadi, keutamaan milik orang yang mula-mulain, meskipun yang nerusin berbuat lebih bagus lagi. Ini Masjid Al-Abidin, ada nggak yang mula-mulain? Pengajian, ada nggak yang mula-mulain? Ada hadirin. Nggak boleh kita bilang, dulu mah pengajian sepi, sekarang dong nih rame. Nggak boleh hadirin. Kenapa? Karena yang mulain ada nggak? Yang mula-mulain punya keutamaan. Apa keutamaan? Dia mulain hadirin. Jadi meskipun yang melanjutkan berbuat lebih bagus lagi, mau dipoto nih. Jadi hadirin Allah, pilih Pak Anies Baswedan sebagai Presiden RI. Jadi kan kadang orang bilang yang dulu sih nggak bagus, sekarang emang mungkin benar, tapi yang mula-mulain punya keutamaan. Itu sebabnya dalam Islam kita harus menghormati orang yang lebih tua, apalagi dia orang tua kita. Ya kan? Satu hari tuh sahabat Abu Hurairah ngelihat ada anak muda jalan sama orang tua. Dia tanya, anak muda, man hadzal rajul? Siapakah orang tua ini? Qala innahu abi. Dia ayahku. Kata Abu Hurairah, idza kana abuka, kalau itu ayahmu, yang pertama, la tad'uhu bi ismihi. Jangan kamu panggil ayahmu dengan namanya. Enggak boleh kita manggil orang tua namanya langsung hadirin. Mungkin nama bapaknya Ibrahim, Ibrahim, ada tamu nih. Saya Ibrahim, bapak gua. Ya. Nggak boleh hadirin tuh. Kan orang barat manggil bapak namanya John. Siapa John? My father. Ya. Nggak boleh tuh manggil bapak, ayah gitu. Kalau saya kan manggil orang tua saya papi dari dulu ya, papi. Sama mami dari dulu, saya papi mami dari dulu. Ya kan? Yang dulu makannya keju.
Jadi nggak boleh manggil bapak dengan namanya. Kan anak-anak zaman sekarang main kata-kataan bapak. Ada nggak tuh? Nggak boleh tuh hadirin. Yang kedua, wala tamshi amamahu. Kalau itu ayahmu, jangan jalan di depannya. Anak sama bapak jalan, anak di mana? Di belakang, ngawal bapaknya gitu, bapak di depan. Kecuali jalanan rame atau ada bajai nyelonong, udah pak belakang mbak. Dia kalau suduk saya duluan yang kena, gitu. Tapi secara umum bapak di depan, anak di mana? Mengawal hadirin gitu tuh. Ya kan, mengawal anaknya bawa apa tuh? Lato-lato, tok. Nggak bawa pedang gitu. Masa mengawal bawa lato-lato, tek. Bapak di depan, anak di belakang mengawal hadirin. Nggak boleh tuh anaknya di depan jauh banget, bapaknya ketinggalan di belakang. Ada acara maulid, sama siapa bang? Sama bapak saya Pak Ustadz. Mana ayah kamu? Tuh di belakang Tat, lelet banget Tat. Mbak, panggil nih Mbak, mau Ustadz Pak. Nggak boleh tuh, mestinya bapak di depan anak. Yang ketiga, wala tajlisu qablahu. Tidak boleh kita duduk sebelum orang tua duduk hadirin. Jadi orang tua duduk baru anaknya. Itu adab kepada orang tua tuh hadirin, atau kepada para pendahulu. Di antara adab kepada para pendahulu, kadang nama-nama pendahulu dikasih nama jalan. Ada nggak tuh? Nama gedung. Ini namanya gedung tuh di kantor pajak, gedung Mar'i Muhammad tuh. Ya hadirin. Di Cilandak KKO ada kolam renang namanya Usman Harun. Siapakah Usman Harun? Dua orang pahlawan nasional waktu ngebom Singapura ya, Malaysia Singapura ya, gitu. Usman Harun hadirin. Jalan Panglima Jenderal Sudirman. Nama pahlawan bukan tuh? Di Kuningan Rasuna Said. Ada nggak tuh? Diabadikan nama jalan di Jakarta Timur, Bandara Halim Perdana. Nama aslinya Abdul Halim ya, Abdul Halim. Jadi nama bandara hadirin. Jadi menghormati orang yang lebih tua atau lebih dulu dibandingkan kita. Kita ada gara-gara ada orang yang sebelum kita. Maka tadi al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Kemuliaan milik yang mula-mulain, meskipun yang melanjutkan berbuat baik. Sekarang nih mungkin orang penemu sekarang, kemarin baru di launching handphone apa tuh? Nokia S23 gitu ya. Mungkin handphone sekarang mah canggih, handphone dulu mah jadul. Tapi kan kalau nggak ada yang dulu nggak ada yang sekarang hadirin. Ya nggak? Kan handphone yang sekarang ada pengembangan, maka nggak boleh tuh kita ngatain orang zaman dulu. Dulu mah jadul, sekarang mah canggih, nggak boleh. Hadirin rahimakumullah, salah satu doa yang sering kita baca kalau acara haul orang meninggal dunia ada doa Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya taman-taman. Apa sih hadirin taman surga? Taman surga apaan sih? Ya enggak? Kan kita doain terus nih. Jadikanlah kuburnya taman-taman surga. Itu ada yang maulid sama yang petasan. Karena acara di sini, emang apinya di sana. Apa tuh taman surga hadirin? Sering banget kita ngomongin ya. Mungkin pernah saya sampaikan untuk mengingatkan hadirin. Jadi kata para ulama, taman surga ada berapa? 3. Yang pertama di dunia, yang kedua di alam kubur, yang ketiga entar saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama taman surga di dunia. Kata Nabi Muhammad, di dunia taman surga ada 2. Yang satu adanya di kota Madinah, di Masjid Nabawi, yang kata Nabi ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyal. Jadi antara rumahku dan mimbarku ada taman surga. Yang sekarang orang kalau umroh haji berebutan, ya nggak tuh, pengen ke raudhah, ya nggak hadirin, ya kan. Dulu berebutan, sekarang nggak udah pakai antri, pakai urutan sekarang. Dulu kan berebutan hadirin, orang dorong-dorongan tuh, kaki udah di raudhah, palanya belum. Gue mau doa belum nyampe, gitu dorong-dorongan kan. Pokoknya tuh orang berebutan pengen sholat 2 rakaat di raudhah hadirin. Enggak. Ini Pak Haji Wardi sering nih ke raudhah, istrinya kan umroh. Pak Haji Wardi nitip doa, ya kan. Ya. Raudhah tuh, ya kan. Raudhatul, ada nggak orang namanya Raudhatul Jannah? Ada tuh, panggilnya JJ, Slebeo, ya hadirin.
Nama bagus-bagus, Raudatul, panggilnya JJ Slebeo. Ya Allah, gimana kabar itu ya JJ Slebeo? Kan? Jadi ini yang pertama, taman surga di dunia adanya di kota Madinah. Mungkin Bapak bilang begini, Ustadz enak banget yang punya duit bisa umroh. Nah kita Pak Ustadz gimana mau ke Rodoh? Jangan salah paham hadirin. Nah dalam lain hadis Nabi bilang begini, kata Nabi, idza marortum biryadil jannati farta'u. Kalau kamu ngelewatin taman surga, mampir. Sahabat kaget, ya Rasulullah, wa mariyadul jannah, emang ada Nabi taman surga yang lain? Qala ada, kata Nabi, majalisul zikri, majalisul ilmi, majlis zikir, majlis ilmu merupakan raudhatun min riyadil jannah. Majlis taklim hadirin. Di Masjid Riyadul Abidin ada pengajian, di Masjid Al Anwar, di Masjid Musola Al Jihad, di Masjid Jami Kemang, ada itu. Kata Nabi, kalau nggak bisa datang dari awal sampai akhir, mampirlah sebentar. Ada orang seumur-umur nggak pernah hadir ke pengajian, ada nggak itu? Ada hadirin. Dekat rumahnya ada nggak pengajian? Ada hadirin. Kata Nabi, kalau nggak sempat tiap minggu, 2 minggu sekali dah, sebulan sekali hadirin, mampir di taman surga. Taman surga adem nggak? Adem, maka pada pulas pengajian hadirinnya, nyender gitu. Ya, orang di taman surga hadirin, ya. Jadi bagi yang belum sempat ibadah ke Raudhah di Masjid Nabawi, banyak-banyakin hadir di majelis taklim hadirin. Itu kata Nabi, Raudhatul Jannah. Ya kan? Sekarang taman surga di alam kubur kita. Ya kan? Gimana caranya agar kubur kita, kubur ayah kita, kubur siapapun yang udah meninggal menjadi taman? Yang pertama caranya amal. Amal yang kita lakukan membuat kubur kita nanti taman surga hadirin. Yatsba'ul mayyitu salasatun. Orang kalau meninggal 3 yang ngiringin ke kuburan. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang pertama ngantar ke kuburan keluarganya. Suami meninggal, anak istri ngantar ke kuburan. Istri meninggal, suami ngantar nggak? Ngantar ke kuburan hadirin. Keluarga meninggal, ngantar nggak ke kuburan? Tangga pada nganterin, pengurus masjid nganter ke kuburan hadirin. Yang kedua hartanya, dia punya motor dipakai ke kuburan, dia punya mobil buat gotong jenazah, dia punya payung buat mayungin jenazah hadirin. Kain tuh kain batik ya, buat nutupin jenazah hadirin. Yang ketiga amalnya. Kata Nabi, yarji usnani, yang 2 pulang, wa yabqa wahidun, yang 2 pulang. Apa yang pulang? Keluarganya pulang, hartanya dibawa pulang lagi. Emang payung dipendam sama mayat hadirin? Kan jenazah dipayungin tuh. Ini payung dah kuburin sekalian. Sayang hadirin. Ya enggak? Payung dibawa pulang lagi. Mobil motor buat ngantar jenazah bawa pulang lagi hadirin. Dia waktu masih hidup punya cincin hadirin. Cincin apa dah Bang Rahmat? Virus. Hah? Bacan hadirin, pandan hadirin, cincin 3 sini, cincin banyak hadirin. Emang kalau mati dibawa hadirin? Babak berwasiat kalau mati cincin jangan dicopot. Wah, begini hadirin mati ya. Kan orang-orang begini hadirin. Cuma kan nyangkut hadirin. Ada batu yang gede, begini nih. Sini batu kecil nih, orang nggak bisa dibuka hadirin. Udah nengket, ada nggak tuh? Dikubur begini batu cincinnya tuh. Orang kalau mati hartanya dicopotin hadirin. Cincin dicopotin, copotin gak nih? Mungkin orang perempuan punya anting-anting, copotin hadirin. Punya kalung, copotin. Emang dibawa kuburin? Nah, sayang hadirin. Ya nggak dibawa, dicopotin lagi. Semua hartanya dibawa pulang lagi. Yang terus apa menemani dia? Amal hadirin. Bila waktu berakhir, bisa nggak? Teman sejati hanyalah amal. Ini bisa nyanyi gara-gara sering nonton sinetron azab hadirin. Jadi sering nonton sinetron azab di Indosiar, jadi apal lagu opik hadirin.
hartanya terus menemani, sholatnya sebelah kanan dia, puasa sebelah kiri dia, sedekahnya menemani dia, dia sering ngaji jadi pahala nemenin dia, baca Qurannya, semua tuh menemani alam kubur. Enak banget orang yang hidup pahalanya banyak hadirin. Enak banget orang yang masih hidup sering baca Quran, infak, sedekah. Itu infak jarang, ngaji jarang hadirin. Ntar pulang bawa apa hadirin? Hah? Kita nggak bawa bekal hadirin. Ini bekal yang banyak nih, kita nggak tahu kematian kapan datangnya, ya nggak tuh? Ya kan, kita nggak tahu hadirin kematian tiba-tiba datang. Nah yang pertama, jadi tuh amal kita membuat kubur kita jadi taman. Ada riwayat ya'ti anisun fi qabrika yu'nisu wihdataka. Akan datang satu makhluk cakep, indah, keren, wangi, bercahaya menemani kubur kita. Kita kaget tanya, man anta? Siapa kamu? Ini makhluk, ana sururul ladzi adkhaltahu ala fulan. Aku adalah kegembiraan yang pernah kau berikan pada orang lain. Kalau kita suka menggembirakan orang hadirin, kegembiraan itu akan menemani kita di alam kubur kita. Bapak ntar pulang acara, pulang kerja, beliin anaknya permen, es krim yang dia demen, ada anaknya gira nggak tuh? Bapak pulang bawa oleh-oleh, tumben ya kan? Bapak tumben sadar, tumben, ya kan? Bapak abis ngaji tumben. Lu bisa banget tuh bocah lu, ya enggak? Kan bapak pulang ngaji sadar hadirin. Ntar nih bapak pulang acara nih, beliin anaknya gira nggak tuh? Kegembiraan itu akan menemani kita di alam kubur kita, menggembirakan istri kita hadirin, ya kan? Istrinya menghidangkan masakan, bapak puji, seneng gak dia? Neng, masak enak banget neng, saya GoFood bang. Oh GoFood, pantesan enak, ya gak? Biasanya anyep, ya kan? Ya. Tapi biar kata dia beli, kalau kita puji seneng gak dia? Saya mah bang kalau beli nggak pernah nggak enak bang. Saya kan tahu mana yang enak kagak. Iya dah, terserah lo, ya kan. Besok bulan puasa yang paling repot siapa? Istri hadirin. Dia nyiapin sahur, dia nyiapin buka, ya enggak? Kita kan orang laki bangun sahur 3:30 langsung makan hadirin. Orang perempuan bangun jam berapa? 2:30, jam 2 hadirin tuh. Udah masak segala macam. Dia lagi sahur mikirin buka. Lagi buka mikirin, ntar lu buka sama apaan maunya? Nanya anaknya. Lagi buka, ntar sahur sama apaan? Nanya nggak tuh? Tapi tiap hari nanya, yang begitu keluar itu lagi ada. Telur ceplok lagi sama telur dadar. Tapi tiap hari nanya, ya enggak? Besok mau makan apaan? Nah maka besok Ramadan kalau isi kita tanya, bang, ntar sahur sama apaan? Kata kita, kamu nanya, ya, lu nanya doang. Ntar keluar telur ceplok lagi, telur dadar sama mie rebus sama nugget dah, ya. Andalan sahur, ya kan tuh, ya kan. Perempuan paling repot tuh hadirin, ya kan. Jadi amal gembirakan istri kita hadirin, ya enggak, gembirakan orang tua. Ini di alam kubur girang orang tua nih, dibikin haul. Yang kedua, gimana caranya agar kuburan jadi taman surga? Doa orang yang hidup hadirin. Kita nih sering doa, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil. Doa kita hadirin. Girang banget orang tua yang anaknya doain mulu hadirin. Ya enggak? Kan kata Nabi begitu, yang berguna buat orang tua doa anak hadirin. Ya enggak, ada tuh di kuburan kata Nabi, orang turfa'ulil mayyiti darajatahu. Orang mendapatkan nikmat di kuburan hadirin. Ibaratnya dia pertama nginep di hotel bintang 3 jadi bintang 5 hadirin, di upgrade. Atau naik pesawat ekonomi di kelas bisnis hadirin. Ya Allah, kok aku jadi enak kuburanku. Dikatakan pada orang ini, waladuka istaghfarolaka. Anakmu di dunia selalu istighfar buat kamu. Gembira banget orang tua yang anaknya selalu istighfar, ngirimin doa. Ada orang tua di kuburnya, keluarga nggak ada ngirimin, dia ngeringkuk, pojokan ngeringkuk, ya kan? Ya kasihan banget hadirin. Sementara Bapak Ustadz Haji Ahmad Sanusi kuburnya lega hadirin, di taman surga. Ya Pak Haji enak banget kubur, orang anak saya doain saya mulu, apalagi Ustadz Jarkasi di imam, ya, dia doa mulu, doa, ya kan, gitu, ya kan. Dia sedekah atas nama saya, ada kan tuh? Dia berwakaf atas nama saya. Di kuburan orang tuh gila kan tuh? Kuburan lega, lari-larian ada nih, bisa jogging kan, larian di kuburan, main lato-lato, tok. Ini anak-anak kalau meninggal nih di surga main lato-lato.
Kata malaikat Jibril, berisik mata bocah. Tok. Kalau dia di dunia, kan di surga mendapatkan apapun yang dia inginkan. Kata malaikat, kau minta apa? Lato-lato. Kata malaikat, ya Allah, ada kenikmatan yang lain masih lato-lato juga loh. Enggak, semua lato-lato pakai remote. Cek dulu. Gitu ya kan. Lato-lato pakai remote gitu ya kan. Jadi yang kedua, kubur kita bisa menjadi taman surga dengan doa orang masih hidup, hadirin. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwis. Orang kalau mati kayak orang tenggelam, hadirin. Yantaziru da'watan min umin au abin au akhin au sadiqin. Nunggu-nunggu kiriman doa, hadirin, dari anaknya, keluarganya. Di ujung hadis kata Nabi, inna hadiyatal ahya ilal amwat al istighfaru lahum. Hadiah orang yang masih hidup kita nih buat orang yang meninggal apaan? Istighfar, hadirin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Yang terakhir, taman surga saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa amilus solihati fi raudhatil jannat. Orang yang beriman, beramal soleh akan dikumpulkan di dalam taman surga Raudhatul Jannah. Hadirin, ini mudah-mudahan kita mendapatkan 3 nikmat surga ini. 3 taman, bisa umrah walaupun cuma sekali, hadirin. Kalaupun belum sempat, banyak-banyak hadir di majelis ilmu. Yang kedua, semoga kubur ayah kita yang udah meninggal dunia, kubur kita menjadi Raudhatul. Yang ketiga, kita akan berkumpul di taman surganya Allah Subhanahu. Kita akan, hadirin, memasuki taman surga yang lain bulan Ramadan, hadirin. Jadi Ramadan adalah bulan surga. Pintu surga dibuka, pintu neraka tutup, tempat hiburan tutup, hadirin. Ya enggak, masjid mushola buka, hadirin. Nah, ini kesempatan emas di bulan Ramadan, jangan sampai kita sia-siakan. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.